Okay, hello everyone. 50. Okay, so the plan is this week kita akan habiskan tutorial questions and then the next 2 weeks baru kita buat in-class discussion lah. Sebab sebab bagi saya lagi senang. Siapa ni? Eyebrow line ni. Okay. Bolehkah begitu guys? So next week baru kita masuk in-class discussion this week. As well as Thursday nanti kita akan habiskan semua subtopic and semua tutorial questions lah. Okay, and then for H02, hari itu kita discuss about Anderson tanya pasal Q equal to NE kan. N di sini maksud dia number of charge. Okay, dia number of charge kan, number of charge particles, dia masih lagi consider as N. So number of charge tu tidak boleh jadi Q. Q is total charge, amount of charge. Okay, charge tu unit dia coulomb. Okay, number of charge particles tu unit dia electron. Okay, so walaupun dia tulis number of charge je, itu hanyalah untuk N, definition dia. Okay, boleh H02 sampai H01 dengan 3 saya sudah explain hari itu. Okay, let's go. So we are gonna go into 3.5. Sorry. Miss, Yes. si Fami dari H03 jadi device sama saya ya, Miss. Alright, boleh. Oke, Miss. Okay. So, untuk 3.6, ini panjang sekitar. Dia start sudah masuk yang subtopik yang panjang. Usually for this one, kalau dia sudah masuk Kirchhoff je soalan tu. Okay, tapi for the rest of the subtopic, a few subtopics lah, dia combine lah. Contohnya 3.1 until 3.5, dia combine sekali dengan 3.7. 3.6 usually dia satu soalan sendiri. Okay, standalone punya questions lah. Sebab yang ini markah dia can go up till 8 marks, 6 marks, macam tu lah. So dia besar lah, walaupun dia satu subtopik je. Okay, so make sure kamu understand lah. Sekarang saya try to explain 3.6. And then baru kita masuk tutorial lah. Okay, so untuk 3.6 ni adalah on Kirchhoff's rules. Kirchhoff's rules ni kita ada 2 type of rules. Okay, so yang ini, the only thing yang bagus untuk soalan ni is kamu terus masuk calculator. Okay, kiranya kamu solve kamu punya equations using calculator. You don't have to do all the simultaneous equations. Selepas kamu dapat 2 equation tu atau 3 equations, usually 3 equations lah di sini. Kalau lepas dia dapat 3 equations, terus masuk dalam calculator. Okay, so itu je lah yang paling bagus. That's why markah dia dalam 6 markah sebab the process to get that equation tu panjang sikit lah. Bukanlah panjang, cuma konsep dia kalau budak dia faham, dia dapat buat macam tu. Okay, so untuk the first rule, it is known as junction rule. Okay, so junction rule ni dia akan ada wujud bila ada junction je lah. So bila kamu ada satu series circuit je, series circuit mana ada junction kan. So it is usually a combination between series or parallel ataupun parallel circuit je. Macam tu lah. Okay, so sekarang ni what is junction rule? Junction rule is basically the total that is the total current that is going into a junction should equal to the current that is going out of the junction. Okay, so itu maksud junction rule. So contoh lah sekarang ni, kita ada satu circuit macam ni. Okay, so sekarang ni kita ada berapa junction? Kita ada satu, kita ada 2 junction. So this is your first junction, this is your second junction. So usually kalau soalan macam ni, dia akan bagi kamu label lah, A dengan B.
So junction rule ni kita fokus salah satu junction je. Okay, so you can either take junction A or junction B. Sekarang kita assume there is a battery. Okay, kita ada satu cell di sini. Okay, so sekarang ni kita tahu current flow dari mana? Dari positif ke negatif terminal. So sekarang ni kita assume lagi kita ada satu lagi cell di sini. Okay, macam tu lah. So sekarang ni EMF 1, ini EMF 2. Okay, so sekarang ni untuk junction rule ni dia hanya fokus on current. Okay, so kalau kamu jumpa soalan yang macam ni ada dua sel, kamu otomatik mesti mau guna Kirchhoff ni. Okay, sebab dia paling senang bila kamu apply Kirchhoff lah. So untuk junction rule ni kita akan tengok current. So current ni kita kena label lah. Untuk di junction ni apa yang berlaku. Current tu keluar ke current tu masuk. Macam tu. Okay, so sekarang ni kita tahu current is gonna flow from the positive terminal to the negative terminal. So maksudnya current saya akan bergerak macam ni. So ini first current saya. Lepas tu di junction yang ini, lepas dia di split ni, kamu decide sendiri. Kamu dia mau masuk kah? Kamu mau dia keluar? Okay, kalau saya pilih satu je yang saya designate. Oh, dari sini positif ni, mesti dia akan keluar. So bila di junction ni, saya akan assume je, okay, mestilah dia akan keluar. Macam tu. Okay, sebab usually budak sekarang ni okay lah. Current akan masuk negatif. So logik lah. Tapi what if tiba-tiba di sini ni dia positif juga. Lepas tu budak akan cakap, tapi ni positif. Bukan sepatutnya dia keluar kah? Macam tu. So budak selalu decide, tapi tepalah sini kita masuk sini. Boleh. Tidak masalah. Kiranya direction current kamu tu, kamu decide sendirilah. Okay. Dia tidak akan salah. Sebab kalau berbeza dengan answer scheme pun, dia berbeza bahagian positif or negatif sahaja. Okay, so sekarang ni ini I1, ini I2. Coba tukar color je. So ini I2, ini I3. Okay, setakat ni bahagian junction current ni boleh faham ke tidak? Decision kamu ni untuk buat dia keluar atau masuk tu entirely up to you lah. Okay, kamu either boleh refer, kalau sini positif, dia pasang keluar lah. Okay, the rest of it, saya choose memang dia keluar. Macam tu lah. So sekarang ni, untuk kita apply junction rule, you should know the total current going in should equal to the total current going out. So sekarang ni, junction A, which current yang going in? I1 is going into the junction, and then the one that is going out of the junction is I2 and I3. Meaning, this is going to be equal to I2 plus I3. So, inilah kamu punya junction rule. Okay, boleh faham di sini? Okay, junction rule dia simple je lah. Okay, so itu bahagian junction rule. Kalau kamu mau tengok juga bahagian B ni pula. Okay, contohnya B ni sekarang kamu buat macam ni. Yang ni dia masuk masih lah. Ini kamu mau buat keluar macam ni. So ini saya punya I1, I2, I3. So kalau junction B, mana current yang going in? Current yang going in masih lagi I1. Yang keluar adalah I2 plus I3. Okay, sama juga. Kalau kamu mau buat apa sebelah ni? Stroke erase. Okay, so sekarang ni kalau kamu mau buat yang ini going in. So maksudnya kamu punya equation akan jadi ini I3. I1 tambah I3 equal to I2. Sebab current yang going into this junction is I1 dengan I3. Yang keluar dari junction is I2. Okay, so that is your first rule. Okay, sekarang ni kita ada second rule. Okay, second rule ni apa pula? Second rule ni adalah the loop rule. Okay, loop rule. Okay, so sekarang ni kalau kamu tengok ini kita ada 1, 2. So sekarang kita ada 2 loop. Okay, so maximum 2 loops saya rasa. Ni 2 closed circuit loops.
Okay, kamu punya soalan PSPM, dia akan max up to 2 loops je. Sebab ada possibility kamu macam ni, tengok 1, 2 kan. Tapi ni 1, 2. Sepatutnya kita ada 1 loop lagi. Tidak. Tapi kamu tengok just 1, 2. Macam itulah. So, maximum 2 loops. Okay. Next. This one. Untuk Kirchhoff second rule. Dia punya maksud from the rule is, it says that in any loop, okay, in any loop, the sum of the EMF should be equal to the sum of the product between current and resistance. Okay, so yang ini EMF equal to IR lah, tapi kamu kena consider jumlah dalam the circuit. Okay, so itu dia punya definition. Tapi sekarang ni, kamu kena consider, okay, direction. Okay, so sekarang ni direction yang penting sign convention ni. Sebab selalunya budak pandai blur bahagian sign convention. So make sure kamu fokus yang di sini lah. Okay, first, sekarang ni, untuk kita determine, macam mana kita mau tahu positif EMF kah, negatif EMF? Macam mana kita mau tahu dia positif IR kah, negatif IR? Okay, so sekarang ni, lepas ni baru kamu boleh apply lah. Tapi sekarang ni kamu tengok in general dulu lah sebelum kita apply dalam soalan. Untuk kita solve Kirchhoff rule, kita akan designate a direction of loop. Okay, so sekarang ni direction of loop tu macam mana kamu mau designate. Contohnya sekarang ni kita punya cell kan. Okay, lepas tu kita ada loop macam ni. Okay. Ya, lupa pula resistor. Yes. Resistor. Kita buatlah resistor sini. Terus kita buat resistor sini. Okay. So sekarang ni ini kita punya circuit. Okay. So first kita akan start dengan junction tadi. Okay. Kita sudah, kamu sudah tahu kan macam mana mau lukis current ni. Kita ambil macam ni. Lepas tu kalau saya ni, saya automatic terus keluar lah. Saya fikir lagi mau pasti masuk-masuk dah. Okay. Selepas kamu lukis direction of current, kita kena consider dia punya direction of EMF. Okay, direction of EMF ni, direction EMF, dia sentiasa dari negatif akan pergi positif. So, saya akan start dengan lukis dulu arrow kecil ni. Untuk bagi tahu saya direction EMF mesti dari negatif pergi positif. Okay, so itu EMF saya. Okay, selepas tu kita kena designate direction of loop. Direction of loop ni, kamu boleh either follow direction of EMF ataupun kamu pilih sendiri. Kamu mau clockwise kah? Kamu mau anti-clockwise? Okay. Bolehkah setakat ni? Ada masalah kah? Kamu faham kah sekejap? Kat lampu laju. Lampu laju begitu. Okay. So sekarang ni, kita sudah buat the first one. First rule. Kita punya direction current. Usually dalam soalan, dia either bagi kamu direction of the current ataupun kamu sendiri lukis direction of current. Okay. Tapi direction of EMF ni, direction of loop tu tidak. Itu kamu sendiri decide. Okay. So sekarang ni, ini direction of EMF. EMF dia sentiasa negatif ke positif. Okay. Pendek ke panjang. Okay. Kalau yang dah tahu, pendek tu negatif, panjang ni positif. Okay. Lepas tu kita kena designate a loop punya direction. Direction of loop lah. So direction of loop ni kalau saya, since this is a rectangle, saya buatlah juga dia square macam ni. Okay. Sebab ada, rasanya cara saya dulu saya buat dia bulat. Tapi saya rasa dia lagi senang bila kita buat square. Okay. So sekarang ni, yang orange ni direction of loop Direction of loop saya mau sel saya yang pertama, ini yang kedua, the first cell ni jadi positif. So macam mana saya mau buat dia jadi positif? Kalau kamu mau dia jadi positif, direction of loop kamu ni mesti sama dengan direction of EMF. So kiranya saya akan buat dia follow direction of
EMF. Okay, so direction of loop saya follow direction of EMF. Okay, boleh faham kah yang ini? Kamu boleh je pun, boleh tidak masalah anti-clockwise ni. Boleh. Kalau kamu mau bilang, okay, saya mau semua direction of loop saya anti-clockwise. Boleh, tidak masalah. Yang penting kamu designate satu direction of loop lah. Okay, so lepas tu untuk yang kedua pula, saya mau dia follow di atas. Okay, saya mau follow di atas. So sekarang ni, saya mau juga dia anti-clockwise. Okay, so saya mau dia anti-clockwise. Ni direction of loop saya. Okay, so sekarang ni, untuk kita apply second rule ni, kita kena faham pasal sign convention. Okay, so sekarang ni, saya fokus untuk EMF je tahu dulu. Okay, so sekarang ni, EMF saya ada satu sel je. Kita fokus satu-satu tau. Kita tengok the first loop sahaja. So kiranya yang ini, kita nak tengok. Okay, kita fokus loop yang pertama dahulu. Okay, so ini saya punya first loop. Okay, so untuk first loop saya, direction of EMF saya sama dengan direction of loop. Maksudnya saya akan letak, oh yang ini mesti positif. Kenapa? Sebab direction of loop sama dengan direction of EMF saya. Okay, so contohlah sekarang ni, saya ada satu bateri di sini. Ini contoh je. So saya ada satu sel di sini. Gini, dia ada dua sel lah kiranya. Okay, sekarang kita ada dua sel. Lepas tu kita tahu direction of EMF negatif to positif. Sekarang ni, kamu tengok. Direction of loop saya sama ke tidak dengan direction of EMF? Tidak. Kalau dia tidak sama. Okay, so sekarang ni, ini saya punya EMF ketiga. Since dia tidak sama. Yang ini ke atas, direction of EMF saya ke bawah. Maksudnya saya kena tolak dengan EMF 3. Kenapa tolak? Kenapa tolak? Sebab sekarang ni direction of EMF saya tidak sama dengan direction of loop. Boleh faham kah? Untuk EMF? Ulang balik. Okay. So sekarang ni kita ada dua sel. Okay. Dua sel lah. Kita ada satu EMF. Kita ada second EMF. Kiranya yang ini kita fokus first loop saja. Yang ini kita jangan tengok. Okay. So yang ini kita ignore dulu. So sekarang ni kita mau fokus on the first part dahulu. The sum of EMF. So sekarang ni kita perlu tahu sign convention dia. Tapi macam ni kita mau determine dia. Okay. So direction of loop saya tadi saya designate sebagai anti-clockwise. Okay. Sini anti-clockwise lah. Okay. Sekarang ni direction of EMF dia akan dari negatif ke positif. Dari pendek ke panjang. Okay, so ini direction of EMF. Direction of EMF saya sama dengan direction of loop. So both of this arrow is pointing to the left. So since both are pointing in the same direction, EMF 1 saya akan jadi positif. Okay, EMF ni kita fokus bateri je. Okay, so sekarang ni saya ada satu, okay, saya sudah check yang ini, saya ada yang kedua lagi. Okay, so the second cell, which is EMF 3 lah. Okay, sama ke tidak direction of loop dengan direction of EMF? Okay, tidak. Sebab satu pointing up, satu pointing down. Disebabkan they're in the opposite direction, dia akan letak negatif di depan. Okay, kenapa? Because they are not in the same direction. So that's why saya akan ada negatif di sini. Boleh faham? Boleh. Okay ya, make sure faham ah. Yes, kalau di sini saya punya direction ni, ini panjang, ini pendek. Kiranya direction EMF saya dari pendek pergi panjang. So since sekarang ni tiba-tiba, oh, yang ini arrow dia pointing up. Arrow yang ini pun pointing up. Maksudnya direction of loop sama dengan direction of EMF. So apa akan jadi? Dia akan jadi tambah di sini. Okay, kenapa? Sebab direction dorang
sama. Boleh faham? Okay, make sure faham. Kalau tidak faham, bagi tahu. Kita boleh ulang balik nih. Okay, so itu untuk EMF lah. Okay, so sekarang kita tengok pula second loop. Second loop kita ada berapa bateri? 1 je. So since ada 1 je bateri, kita fokus 1 je lah. Okay, so sekarang ni, sama kah tidak direction loop dengan direction EMF saya? Tidak. Satu pergi kiri, satu pergi kanan. So apa yang kita buat? Kita akan letak negatif EMF 2. Boleh faham? Kalau dia ada satu sel, satu je. Tidak perlu kamu fikir apa-apa. Okay? Right. So itu untuk the first part. Sekarang kita kena consider pula IR di sini. Okay. So ini adalah the product between current and resistance. Okay. So sekarang ni, untuk yang ini, kita kena consider direction of current di setiap resistor. Di setiap resistor. Okay. Sekarang ni, saya lukis balik cepat di sebelah. Okay. Terlampau confused pula. Okay. Sorry ya. Lambat pula nanti. Okay. Sekejap. So kita ada macam ni. So kita ada satu di sini, satu di sini. Boleh lah. Okay, satu di sini. And then, di mana lagi lukis satu. Okay. Alright, lepas tu saya ada lukis. Sekarang kita buat macam ni lah. Okay, so itu kita punya circuit tadi. Okay, so ini kita punya circuit. So yang ini kita punya first loop, ini kita punya second loop. EMF 1, EMF 3, EMF 2. Okay, so tadi kita sudah designatekan direction current. So ini current pertama, dia akan keluar di sini, dia akan keluar di sini. Labeling tu, kamu suka aja I1, I2, I3. Mana-mana aja lah. So yang ini saya akan label R1, R2, R3. Okay, so dari sini, tadi kita sudah buat first rule. First rule tadi, current going in equal to current going out. So yang ini, I1 is equal to I2 plus I3. Okay, so ini kita punya first equation. Okay, so lepas tu kita kena apply loop rule. Total EMF equal to current IR. So kita fokus on loop 1. Okay, so tadi kita sudah fahamkan macam mana mau solve untuk sign convention. So kita tahu direction of loop kita macam ni, macam ni. Okay, so yang ini kamu ambillah, kamu anti clockwise kah, clockwise, ikut je mana-mana kamu. Okay, so kita tahu tadi direction of loop saya, ini EMF macam ni macam ni macam ni. Okay, so sekarang ni EMF 1 saya follow direction of loop, so positif. Yang ini pun EMF 3 pun positif, so kita equal. So sekarang ni kita kena fokus bahagian I dengan R. Kiranya kita kena check apa direction current di setiap resistor. Setiap resistor. Okay, so kalau kita tengok resistor number 2, kita tahu dia akan pointing to the right with the current number 3. Okay, so itu current number 3 lah. Okay. I3. Lepas tu untuk current number 1, logically dia akan sama dengan I1. Sebab this wire here is one single wire. So maksudnya current di sini is I1. Okay, so yang ini kamu kena ikut common sense sikit lah. Kalau kamu sudah letak sini turun, mestilah yang ini pikiri kan. Okay, so current yang ini sudah, resistor yang ini sudah, resistor yang ketiga lagi. So kalau yang macam ni, ini pun wire yang sama. So maksudnya wire ni current dia adalah current
I2. So dari sini yang ini akan jadi I2. Boleh fahamkah sekali? Untuk current setiap resistor. Cara determine current mana satu. Ada masalah? Oke. So sekarang nih, ini adalah satu wire yang sama. Okay, so this is one single wire. So bila kita supply satu current di sini, area ni akan ada current yang sama atau tidak? Sepatutnya wire ni akan ada current yang sama. Kenapa? Sebab walaupun dia akan split satu junction di sini, dia akan jadi back to a single wire. So kalau sini kita sudah label I1, this whole wire akan jadi I1. Kenapa? Sebab ini wire yang sama. Yang ini kenapa pula berbeza? Sebab ini wire yang different. So sekarang ni kita ada 1, 2, 3 wire. Okay. So sekarang kita sudah label. Ini I1, ini I2, ini I3. So current di resistor number 1, obviously sebab ini satu wire yang sama, will be current number 1. Kenapa dia ke kiri? Sebab kita mau tally dengan apa yang kita sudah decide tadi. Ini turun bawah, dah kan ini pergi kanan kan? Sepatutnya logically dia pergi kiri lah. Okay. Boleh je, cuma kamu dapat value dia negatif lah. Tapi sepatutnya kamu fikirlah logically sikit. Kalau sini sudah ke bawah, ini mesti ke kiri. Okay. Lepas tu kita tengok resistor number 2. Kita sudah point I3 ni ke kanan. So sepatutnya dia akan limpas lah kan. R2. Tidak kan. Takkan tiba-tiba I3 ni pergi kiri. Takkan dorang bertentang. Okay. Tapi again boleh, cuma kamu punya sign convention tu akan jadi negatif atau positif. Negatif akan bagi tahu sepatutnya direction dia the opposite apa yang kamu designate dalam circuit. Okay. So sama juga dengan I2. Ini wire yang sama. So since yang ini kita sudah point down, obviously kalau dia limpas resistor number 3, dia akan ke kanan. Okay. Setakat tu boleh? Boleh faham kah? Okay ya. Kalau masih ada masalah, boleh tanya time bila? Next week, time lab. Time face to face. Okay. So itu untuk lab this week tiada guys. Cell potentiometer. Lab this week tiada. Untuk kelas H01 dan H02, lab tiada. Okay, so sekarang ni macam mana kita mau determine direction dia positif atau tidak. Okay, so sekarang ni sama juga kita kena refer direction of loop. That's why nama rule ni adalah loop rule. Loop rule. Okay, kita kena refer balik dengan direction of loop kita. Sekarang ni, current number 1 di resistor number 1. Follow kah tidak direction of loop? Follow. Both tunjuk kiri. So bila both tunjuk kiri, dia akan jadi positif. So kita letak sini I1, R1. Ini untuk loop number 1. Lepas tu kita tengok, kita ada berapa? 1, 2 resistor. Okay, so kita fokus lah. Ni first resistor kita sudah buat. Then kita tengok second resistor. Follow kah tidak direction of current ni dengan direction of loop? Follow. So kita tulis lagi dia jadi positif. So I3 R2. So ini kamu punya second equation. Bolehkah guys? Kita tengok second loop dulu ah. Okay, so untuk second loop pula, kita ada berapa resistor? Ini second loop kita. 1, 2. Kita ada berapa EMF? Kita ada 1 je EMF. So 1 EMF ni dia follow kah tidak direction? Tidak. So since dia tidak follow, yang ini kiri, yang ini kanan, kita akan letak negative EMF 2. So equal dengan resistor lah 1, 2. So kita fokus dulu. Second resistor follow kah tidak direction loop? Tidak. Sebab yang ini ke kanan, yang ini ke kiri. So kita tengok, oh yang ni that's different direction. So kita letak negative I3 R2.
2. Okay. Lepas tu kita tengok R3. Sama ke tidak direction of loop? Yang ini ke kanan, ini pun ke kanan. Sama. So, dia akan jadi positive I2 R3. So, ini kamu punya third equation. Okay. So, lepas tu kamu susun masuk calculator. So, the hardest part is basically just kamu perlu create equation tu. After that, terus substitute calculator, bagi tahu nilai. Usually, diorang akan minta current I1, I2, I3. Itu je dia akan minta lah selalunya. Okay. Boleh faham di sini? Ada masalah? Bolehkah kita teruskan pergi soalan tutorial? Okay. So, ada pula student message. Okay, so sekarang ni kita akan masuk tutorial. Boleh kan masuk tutorial? Sebab saya punya laptop lost connection pula. Tak dapat check kamu punya chat. Boleh kah guys? Kalau boleh thumbs up dulu sebab saya punya laptop tidak dapat nampak kamu respon apa. Okay ya? Okay. Mantap. Masuk tutorial. Since kita ada masa yang quite limited, saya akan pilih a few questions je lah. So, untuk question 4, dia pasal energy je. Kamu just substitute punya formula. Nanti kamu boleh buat sendiri yang itu. Sebab dia simple je. Ya, itu kamu just guna WI square RT, dapat sudah lah. Lepas tu soalan B pun sama. Kamu just kena cari V and then the rest. Yes, okay. So now kita akan try to solve for question 5 lah. Okay, so question 5, kita ada satu circuit macam ni. So dia bagi kita power. So sekarang ni power dissipated by the 4 ohm resistor is 4 watt. Lepas tu dia suruh kita cari resistance of resistor R in this circuit here. Okay, so berapa nilai R? Lepas tu dia suruh kita cari the current passing through this resistor, and then how much time will it take for 75 joules of energy to be dissipated from resistor R. Okay, so the only focus di sini adalah R je. Okay, so sekarang ni, untuk kita solve for the value of R here, kita kena cari dulu the effective resistance. Kenapa kita mau cari effective resistance dulu? Sebab dari effective resistance ni lah baru kita dapat expand and then substitute and then cari nilai R. Okay. Tapi sekarang ni, untuk kita cari nilai effective resistance ni, kita perlu guna apa? Kita akan guna V is equal to I R. Okay. So sekarang ni macam mana kita boleh guna V equal to I R? Sebab kita sudah ada nilai V, kita perlu cari R. Tapi untuk cari R, kita perlu nilai apa? Kita perlu nilai current. Okay, so R di sini, ini. Okay, so yang ini kita perlu cari the effective resistance tu. Untuk kita cari effective resistance, kita kena cari nilai current. So macam mana kita mau cari nilai current sekarang ni? The only information yang kita dapat adalah the power, okay, dissipated by this resistor, which is I'm gonna label as R1 lah. Ini R2. So apa yang kita tahu? Kita boleh guna power ni untuk cari current. Kenapa macam tu? Sebab untuk series circuit, the current is equal. Okay, kamu kena tengok balik lah bahagian resistors in series and parallel characteristic. Okay, kalau kamu tengok series circuit,
the current should be equal. Okay, so dari sini, coba saya buat dulu. Dari sini kita ada, ya, cari dulu resistor saya. Tidak cukup masa aja kita mau discuss banyak nih. Oke, so ini satu, so kita ada 2 resistor. Oke, lebih kurang macam ni lah. Terbalik kah saya punya? Pandai-pandai je. Sini rupanya. Oke, so yang ini di sini. Oke, so kita ada macam ni. So di sini connect to here. Okay, so ini kita punya circuit lah. So R1 di sini adalah 4 ohm. Ini R yang kita perlu cari. R2 di sini 8 ohm. And then V di sini is equal to 10 volt. Okay, so untuk cari yang ini, first kita tahu the power through resistor 1 is equal to 4 ohm. Okay, lepas tu, what do we know if we simplify this circuit? Sebab kita mau cari effective resistance kan? Okay, untuk kita cari effective resistance, kita kena simplify dia. Kita kena tinggalkan 2 aja resistors. So dari sini, kalau kita simplify, kita akan dapat this type of circuit here. So ini circuit apa nih? Circuit ni adalah series circuit. Okay, meaning the current that flows through this circuit is the same throughout the whole circuit lah. Okay, so current ni adalah current yang sama. Okay, so sekarang ni from power ni sepatutnya kita boleh cari apa? Kita boleh cari nilai current. Macam mana kita mau cari nilai current? Kita tahu power is equal to I square R. Okay, I square R. Yang ini hanyalah untuk resistor number 1. Okay, kiranya di sini saya label I je lah untuk bagi tahu dia current to I. Okay, so dari sini bolehkah tidak cari I? Boleh, which is basically P1 R1 square root. Okay, so yang ini kamu akan dapat 1 ampere. Okay, so maksudnya current yang flow through this resistor number 1 will have the same current flowing through this combination. Okay, so yang ini saya akan letak R to R lah untuk label dia. Okay. Okay, so maksudnya the current throughout this circuit is I. So since kita tahu V is gonna be equal to I effective resistance, kita boleh sudah cari nilai effective resistance, which is equal to V over I. So from here, V is 10, I is 1. So kita akan dapat effective resistance 10 ohm. Okay. So dari sini, sekarang ni kita perlu cari berapa nilai R. Macam ni kita mau cari nilai R tu, kita kena buat equation effective resistance ni. So kita tahu yang ini series. So kalau series circuit, kita just tambah R1 tambah R2R. R2R ni apa pula? R2R ni adalah combination of R dengan resistor R2. Okay, resistor 2 ni lah. So since this is in parallel, yang ini akan jadi 1 over R plus 1 over R2 to the power of negative 1. Okay, so saya akan substitute lah dalam equation ni. So ini R1 tambah 1 over R tambah 1 over R2 negative 1.
So dari sini kita sudah ada all the information except for R, which is the one yang we have to calculate lah. So tambah dengan 1/R tambah 1/8 to the power of -1. Okay, so kalau kamu rearrange, kamu akan dapat 24 ohm. Okay. Satu soalan dulu dapat bincang. Question 5. Ya, bolehkah starting? Yang ini? Ada masalah kah? Okay, ya. Alright. So, itu untuk cara cari 24 ohm. So, konsep apa yang kamu paham di sini? Kamu kena ingat untuk series circuit current will be equal. Okay, current dia akan equal. So, that's why lepas kita cari current that flows through this resistor, kita tahu dia akan flow juga di sini. So, itu adalah the whole circuit punya current flow. That's why kita boleh apply dalam this equation. Okay. Right. Satu soalan ya nih guys. Kalau gitu, maybe the third week baru kita buat in-class discussion lah. Okay. So, next. What is the current passing through resistor R? Okay. So, yang ini kita kena buat balik in reverse lah. Sekarang ni kita kena buat in reverse. Okay. Kalau dia tanya the value of a specific component, kamu kena reverse balik dengan apa yang kamu buat. So, tadi ni kita buat dari original, kita simplify. Tapi sekarang kita kena buat in reverse. Okay, sama juga macam capacitor. Okay, so untuk yang ini, saya akan start dulu balik. So, kita tahu time, simplified, kita tinggal satu je resistor. Lepas tu kita ada sel di sini. Okay, so ini kita punya battery lah. Okay, sama juga lah macam kita buat capacitor. Apa information yang kita tahu? Macam tu. So, ini effective resistance 10 ohm. Yang ini V equal to 10 volt. Okay, what else do we know? Kita kena tengok based on V, I, R. So, kita tahu V is equal to 10 volt. Do we know the value of current? Yes, we've calculated that earlier, which is 1 ampere. What about R? R pun kita tahu, which is the effective resistance equal to 10 ohm. Okay, lepas tu kita kena go in reverse. So, apa yang berlaku di sini? Apa information yang kita ada? So, kita ada satu, kita ada dua resistors lah. Okay, so untuk yang ini, macam ni. Okay, so yang ini R1, ini R2R. So again ni masih lagi V lah. So untuk di sini, what do we know here? What do we know? In terms of V, dia masih lagi 10 volt. In terms of I, kita ada a few lah yang kita perlu tengok. So kita tahu I1 akan equal to I, which is equal to 1 ampere. Untuk I2R, dia akan equal dengan I juga, which is 1 ampere. Okay. Lepas tu, apa lagi? R. Untuk R kamu tiap tulis lah sebab yang ini sudah ada, ini pun sudah ada value. Okay. Lepas tu, in terms of V, kalau kita split dan ni sekarang, this is a series circuit. Kita tahu terminal voltage macam ni lah. Okay, tapi what is it here? Okay, if we expand this, apa yang kita tahu? Kita tahu V ni, since this is in series circuit, kita tahu dia akan split. So, V1 ni akan tambah dengan V2R. Okay, so ini yang kita tahu lah. Okay, adakah tidak kita value V2R ni? Okay, adakah tidak kita value V1 di sini? Okay, so sekarang ni, information apa yang kita boleh dapat dari sini?
kita boleh dapat V2R. Okay, so tapi before that, nanti dulu kita check dulu, kita reverse dia lagi sampai original. Kamu just kena list down apa information yang kamu tahu lah. Tapi kalau kamu buat begini time exam, mungkin habis masa. Ini just untuk kamu faham je nih. Itu pun kalau faham lah. Kalau enggak, kita akan buat banyak exercise. Ini di sini, ini di sini. Okay, so untuk this one, buat lagi benda yang sama. R1, R2. Ini R je. R kita sudah dapatkan, which is 24 ohm. R2 is 8 ohm. R1 is 4 ohm. V is equal to 10 volt. Okay, so what do we know here? Since this is gonna be in combination, parallel dengan series. First, kita tahu di voltage untuk V2R ni akan equal to voltage on resistor R and voltage on resistor 2. Okay, voltage orang akan equal lah sebab yang di sini parallel. And then in terms of current pula, I untuk current di sini ya, I to R ni akan equal dengan I2 plus I R. Okay. So from here, we are looking for the current across R, which is this one. So untuk kita cari IR, we need I to R minus I2. So adakah tidak nilai I to R? Kita cek balik. I to R sudah ada. Okay. Based on information kita di atas, I to R ada. Tapi kita tidak nilai I2. So macam mana kita mau cari nilai I2 di sini? Okay. So it's either kita cari I2, lepas tu kita cari kejap sebab answer scheme ni 0.25. Okay. So from here, ataupun kita boleh guna cara V R equal to I R R. Okay, so kita punya main thing here is kita cari V R over R. Okay, so sekarang it's either kamu cari I2 ataupun kamu cari VR. Okay, so kita refer lah balik di sini apa yang kita tulis nih. Bolehkah tidak kita cari VR, bolehkah tidak cari I2. Okay, so kalau kita mau cari I2, V is equal to IR. Kita kena cari V across 2. So dia lagi panjang lah jalan kerja dia. Padahal kita boleh direct cari, kalau kita just cari satu je, which is voltage across resistor R. So untuk cari voltage across resistor R, kita just perlukan voltage combination 2R. Okay, so kita cari ini untuk dapatkan VR, voltage across resistor R. Again, kenapa saya cari I2? Sebab saya perlu cari lagi voltage across resistor 2. So dia jalan kerja dia lagi panjang. Padahal saya boleh directly cari VR dengan cara cari V2R. So V2R ni macam mana mau cari? Okay, V2R ni kita boleh directly cari dengan guna IR. Okay, so I to R, R to R. Okay, so dari sini kita sudah ada nilai I to R, which is 1 ampere. R to R ni pula combination dorang, which is basically this is parallel.
So 1 over R plus 1 over R2 to the power of negative 1. Okay. So kalau kamu kira yang itu, sepertinya kamu akan dapat 6 ohm. Okay. So dari sini bolehlah kita substitute 1 ampere masuk 6. So kita sudah dapat voltage across resistor to R, which is equal to 6 volt. Okay, so since kita tahu voltage untuk parallel circuit akan equal, kita punya voltage across resistor R will be equal to 6 volt. Kenapa? Sebab karakteristik parallel circuit. Okay, so dari sini kita just akan substitute 6 bahagi R, which is 24 ohm. So dari sini kita akan dapat 0.25 ampere. Boleh paham? Yang ini kamu kena buat sendiri nih, supaya kamu boleh tes kamu paham atau tidak. Yang penting kamu tahu bila mau guna karakteristik tuh. Oke, ada masalah kan? Boleh paham kah? Boleh ya? Siapa yang tidak paham tuh boleh PM lah WhatsApp chat. Boleh tanya. Oke, so ingatlah ini cara kalau dia cari total, kamu akan buat dari original kasih simplify. Tapi kalau dia minta satu komponen, salah satu komponen punya voltage kah, current kah, kamu akan work in reverse. Tapi terpulanglah macam mana kamu buat. Cuma rasanya kalau kamu buat work in reverse, kamu senang detect information apa yang ada. Okay, so ini sebab dia mudahkan kamu punya information, check information apa yang ada. Macam itulah. Okay, so dapatlah dia punya current across resistor R. And then lastly, dia suruh kita calculate how much will it take for 75 joule of energy to be dissipated from resistor R. Dari resistor R je lah. So sekarang ni kita tahu energy is equal to W. Kita guna VIT lah. Okay, so T sudah ada. V ni adalah V across resistor R lah. So sekarang ni kita tahu saya akan label this is untuk R, ini R, ini R. Okay, so the energy dissipated, oh bukan itu yang kita minta, dia cari, dia minta apa? Time. So time, kita susun untuk time, this is WR, VR, IR. So again, check balik information kamu. Adakah tidak kita punya voltage untuk R? Ada, which is 6 volt. Current pula, current across resistor R. Adakah tidak? Which is this one here. Oh, sudah pula kita kira sini. Which is 0.25. So dari situ, kalau kamu dapat nampak, senanglah sebab kamu boleh refer information apa yang available. Kalau rasa macam complicated, kamu boleh try cara lain lah, asalkan jawapan kamu betul. Konsep kamu kena betul lah kiranya. Okay, so time is 50 seconds. Okay, so yang itu, that's why lah saya cakap, yang Kirchhoff ni dia, Kirchhoff pula, sorry. Untuk soalan ni, 3.1 sampai 3.6 dengan 3.5 except 3.6 dengan 3.7 dorang combine. 3.8 dengan 3.9 dorang combine. 3.6 standalone punya question. 3.1 sampai 3.5 and 3.7 they combine. Dia macam itulah. Okay, boleh faham? Satu je soalan kita dapat discuss. Rasanya next week baru dapat habiskan lah the whole tutorial question sepanjang tu kan. Okay,
Ada soalan? Ada rasanya ada 2 orang lagi ya yang belum submit in class discussion chapter 1. Siapa yang tidak submit tuh, sesuruh kamu pergi lab sendiri. Kasih siap buat semua eksperimen. Oke, so untuk UPS 13 hari bulan 2, that is your first UPS. Siapa yang cuti Chinese New Year tuh, make sure ingat. Sebab kalau temis, tiada second set. Oke, kiranya markah kamu kosong. Oke, 13 hari bulan 2 online. Sebab banyak yang extend cuti kan, so kita buat online lah. 20 soalan. Oke, chapter apa yang keluar, boleh cek tutorial book. Ada ditulis di sana. Oke, the only UPS yang face to face is UPS 3A. 10 soalan. Banyaknya soalan. Saya pun cuti. Saya pun sambut Chinese New Year. Gitu. Hey guys, that's all. Thank you, Goodbye. Miss. Pergi kelas. Alright. Thank you, Miss. You miss.